Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku, brotherku. Kita ketemu lagi di pagi hari yang cerah ini. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita panjatkan dulu, mari kita panjatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa syukur kita pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini termasuk umat yang selalu mendapatkan syafaat sampai akhir zaman. Amin ya Allah. Saya mungkin di pagi hari ini, di hari ketiga, kita jumpa lagi. Walaupun kelihatannya brother-brotherku udah kesel-kesel kelihatannya, tapi tidak apa-apa. Karena dengan kita sering memberikan bentuk keilmuan walaupun sedikit, bagi saya satu kebanggaan karena saya bisa menyampaikan ilmu yang pernah saya alami baik di lapangan maupun secara keilmuan, secara praktek saya akan sampaikan. Kemarin kita sudah pernah bahas bahwa Koperasi Konsumen Sejahtera Putra Bangsa adalah bagian dari bagaimana men-screening seorang yang ingin masuk di GMBI. Itu kita punya niatan bagaimana kita mensaring seseorang untuk masuk GMBI, dan ini adalah merupakan alat parameter, alat ukur, mengukur seseorang apakah dia loyal, apakah dia itu mau bekerja keras, ataukah dia mau bergotong royong, mau berkeluarga. Dan dia seperti menyampaikan, walaupun kita tidak sedara tapi kita bersaudara. Wadah koperasi yang dibangun oleh LSM GMBI, yaitu Koperasi Konsumen Sejahtera Putra Bangsa ini, adalah sebagai alat parameternya, alat cara mengukur seseorang ketika mau bergabung dengan GMBI. Mungkin saya sekarang berbeda cara pembahasannya, lebih kepada aktual lapangan. Saya punya pengalaman yang perlu teman-teman bisa dikaji, dipahami, ataupun ya bisa dicontoh. Kita ini sudah punya modal awal, saudara-saudara. Berbeda ketika seorang pengusaha mau memperkenalkan usaha, mereka harus bisa menjajakan usahanya. Tapi kalau kita sebagai keluarga besar itu sudah punya modal awal. Karena di GMBI pernah diajarkan ada namanya politik, pressure objective, intelligence, taktis, karakter, membangun daya tawar. Nah, koperasi ini sudah punya modal awal, punya daya tawar. Karena di GMBI juga diajarkan mereka harus bersinergi, keluarga besar GMBI harus bersinergi dengan yang namanya trias politika. Bagaimana seorang GMBI adalah menguasai studi, pengetahuan. Bagaimana menguasai teritorial. Supaya teritorial itu kan sudah merupakan modal awal. Jadi ketika kita praktekkan, nah hari ini kita praktekkan, saya praktekkan bagaimana kolaborasi kepentingan. Bagaimana kolaborasi kepentingan itu menghasilkan bentuk komunikasi internal, eksternal, artikulasi kepentingan dan mobilisasi. Dan itu bisa membesarkan Koperasi Konsumen Sejahtera Putra Bangsa yang ada di daerah masing-masing. Saya ambil contoh yang kemarin bisa tentang beras, tentang hal lain. Hasil daripada pembicaraan waktu di GMBI, program fasilitas materi
itu kita sekarang lebih dikemas menjadi satu untuk pengembangan ekonomi kelembagaan dengan cara wadahnya adalah koperasi. Jadi tidak serta-merta teman-teman itu bicaranya duit dan duit. Nah, saya juga heran kalau ternyata di keluarga besar GMBI di tiap distrik ini kelihatannya kurang begitu tertarik dengan koperasi. Padahal koperasi yang dibangun di GMBI ini terus terang saja adalah sudah masuk kepada tataran wajib. Dan saya jamin suatu hari orang-orang yang tidak membangun koperasi di daerah akan lama-lama terhempas dan tergilas. Itu jaminan saya. Saya juga heran apakah teman-teman tidak tertarik dengan kegiatan ekonomi berkeluarga, atau memang ada satu something wrong, ada hal yang saya juga kaget. Mungkin teman-teman tidak mau berbagi atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Mungkin teman-teman sayang berbagi rezeki dengan sesama teman. Mungkin saja saudara-saudaraku sudah enjoy dengan kenikmatan untuk pribadi mungkin. Padahal koperasi ini adalah bertujuan bagaimana menciptakan kesejahteraan bersama, bergotong royong, berkeluarga. Saya juga heran ya, begitu tidak antusiasnya saudara-saudara saya, brother-brotherku yang ada di GMBI terhadap kegiatan koperasi. Saya menjadi heran sekali. Ya itulah yang menjadi pertanyaan saya di dalam diri saya. Apakah hari ini ada something wrong? Apakah sebelumnya ada something wrong? Kalimat yang saya sampaikan ini saya terus terang aja, karena saya melihat faktanya. Saya tidak ada persoalan kalau teman-teman, saudara-saudara saya tersinggung, tidak ada persoalan. Yang penting saya mengajak kepada jalan kebaikan. Karena salah satu tujuan daripada kita bagaimana adalah menciptakan kesejahteraan bersama. Nah, bagaimana kita motonya ada tekad adil dan makmur ketika keadilan itu dan kemakmuran itu hanya untuk diri pribadi. Dosa yang sangat besar ketika saya mendidik saudara saya ke arah sana. Dan saya tidak punya cita-cita mendidik saudara-saudara untuk memperkaya diri sendiri. Makanya terus terang saja dengan koperasi Konsumen Sejahtera Putra Bangsa ini ada bagaimana kita memberikan satu bentuk kewadahan untuk berbakti dan mengabdi kepada lembaga. Ketika kita melaksanakan beberapa program yang ada di LSM disambungkan dengan koperasi, ikatannya sangat erat sekali. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, bahwa di pagi hari ini saya bertanya-tanya sampai malam tadi, dan sebelum saya sampaikan bertanya-tanya, apakah ada something wrong? Apakah ada persoalan ketika koperasi itu berkembang? Apakah ada semacam kehidupan yang menjadi terbagi? Padahal berbagi itu lebih indah dibandingkan dengan kita sendiri. Berbagi itu indah sekali. Ketika kita membagi ilmu, membagi rezeki, begitu indah. Saudaraku, brotherku yang ganteng, yang cakep, yang cantik, saya tetap punya positive thinking terhadap keluarga besar saya yang sekarang memimpin di tiap daerah, di tiap teritorial. Sekalipun ada hal yang perlu saya tekankan, suatu hari syarat utama menjadi keluarga besar GB adalah dia adalah menjadi seorang anggota koperasi yang handal, yang bisa berbagi. Suatu hari
Di GMBI kepemimpinan itu tidak harus mereka berpikir bagaimana dia bertahan berperang. Tidak. Suatu hari kepemimpinan itu harus bagaimana bisa membagi rasa, bisa membagi rezeki, bisa membagi semua keindahan itu harus dibagi. Termasuk juga tidak hanya membagi kesulitan saja, tetapi juga harus kita bagi kebahagiaan ini dengan saudara-saudara kita. Alhamdulillah, kalaulah saudara-saudaraku, brother-brotherku yang ada di koperasi konsumen sejahtera putra bangsa ini mulai berpikir melaksanakan berbagai terobosan. Terobosan tadi pagi saya sampaikan kepada saudara saya, saudara ketua distrik Kabupaten Garut, yang mana ketua distrik Kabupaten Garut, saya kira dia sudah punya power dan sudah dikenal bahwa kalau pemerintahan Garut, dinas politika di Garut tidak kenal dengan yang namanya ketua distrik Kabupaten Garut dan tidak kenal dengan namanya GMBI. Nah, modal awal inilah yang merupakan modal yang sangat kuat membangun koperasi konsumen sejahtera putra bangsa. Kebayang tidak saudara-saudara? Kita praktekkan aja dengan cukup mudah. Koperasi ini bisa memarket paralon di PDAM di Garut. Jadi jangan saja hanya menawarkan barang orang lain yang tidak ada hubungan dengan koperasi, tapi coba sekali-kali menawarkan produk yang ber-MOU dengan koperasi. Saudara di daerah langsung punya fee komitmen. Tapi kalau pusat tidak, karena itu masuknya ke koperasi. Jadi jangan berpikir seperti kemarin saya sampaikan bahwa ini adalah memperkaya ketua umum. Tidak. Anda terlalu picik dan bodoh kalau mengatakan seperti itu. Kalau berbicaranya LSM GMBI, mungkin iya. Mungkin iya secara pribadi. Saya akan menikmatinya. Mungkin Dewan Pimpinan Pusat juga akan menikmati. Tapi kalau berbentuk wadahnya masuk kepada koperasi, keuntungan itu adalah masuk koperasi. Berarti keuntungan itu akan menjadi sisa hasil usaha yang akan dibagikan dividen kepada seluruh anggota koperasi. Tetapi di tiap daerah, di tiap distrik yang melakukan market, melakukan pemasaran, itu dia langsung mendapatkan keuntungan yang harus dibagikan tidak hanya kepada anggotanya, anggota koperasinya, tetapi kepada anggota secara ke LSM-an. LSM-nya besar, koperasinya besar. Secara pribadinya juga besar, otomatis. Tiap distrik saya kira punya PDAM, kantor PDAM ada. Setiap distrik pasti kenal dengan yang namanya eksekutif, karyawan eksekutif ASN di tiap daerah. Kalaulah setiap ASN itu di tiap kedinasan itu kata rata-rata misalkan 100 orang. Kebayang nggak kalau kita memasukkan 9 bahan pokok masuk kepada mereka yang notabene tidak ada unsur korupsi. Ini sangat indah sekali. Jadi kalau kita membagikan keindahan itu begitu indah, membagikan satu keberhasilan juga indah. Saya pernah mengalaminya semuanya di lapangan. Saya pernah berdagang telur dan saya mencoba masuk seluruh kepada rumah makan. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya sangat mudah mengeluarkan telur itu satu hari itu sekitar 1000 butir. Itu sangat mudah sekali. Nah, pasti Anda bertanya, apakah koperasi pusat menyediakan telur? Tidak seperti itu. Masa koperasi pusat di Bandung mengadakan telur, beli telur di Bandung, telurnya dikirim di Garut? Tidak.
Tapi orang Garut mencari peluang telur. Di sana pertama penyu yang dekat. Nah, koperasi lah yang memodali saudara-saudara. Karena itu adalah jual beli sifatnya. Ada barang, ada uang, dan seperti itu akhirnya koperasi akan terus berkembang, membesar. Nah, kalau ada keluarga kita di distrik yang lain, katakan seperti di Jawa Tengah, telurnya di Subang, Brebes, di Subang ada telur. Nah, kita bisa mengadakan ikatan, koperasi yang mengadakan ikatan, tapi pengiriman barang kepada tiap distrik yang memesan. Jadi ini kita akan terjadi satu bentuk kehidupan, ada yang disebut sirkulasi, ada alur kehidupan dalam perekonomian di antara keluarga kita. Ya, kita fokus dulu di 9 bahan pokok. Mungkin ke depan naik lagi. Ya, kalau memang sulit, teman-teman, saya kira bukan sulit. Takut berbagi saja mungkin. Karena membagi keuntungan kadang-kala suka pahit. Kalau membagi keuntungan itu suka pahit. Suka ada perasaan rugi. Kalau membagi keuntungan suka rugi. Nah, itulah yang sifat itu yang mari kita sama-sama kita ukur. Kita tidak rugi membagi rezeki itu. Tahu nggak saudara-saudara? Mengapa hari ini GMBI dan hari ini mengapa koperasi ini bisa berjalan? Karena ada membagi itu indah. Membagi itu indah. Harapan saya di dalam pagi hari ini yang tidak terlalu banyak menyampaikan tentang beberapa keilmuan yang hari ini kalimat membagi itu indah. Bersaudara itu indah. Melaksanakan tugas ketaatan dan kepatuhan dari seorang pemimpin itu indah. Indah sekali. Coba mulai dari hari ini kalimat yang dibiasakan atuda, walaupun sekalipun kita tidak punya apa-apa, kita bisa jalan. Karena sebab pun, kalau bahasa Sundanya atuda, kalau di kita tidak ada atuda, yang ada sanajan. Kalau atuda itu apa ya? Atuda bagaimana saya tidak punya uang, bagaimana tidak punya fasilitas, bagaimana. Nah, itu kalimat itu kita hilangkan. Sekalipun kalimatnya dimunculkan, sekalipun kita tidak punya fasilitas, sekalipun tidak punya uang, tapi kalau punya niat, punya keinginan, maka itu bisa. Maka itu bisa. Maka itu bisa, saudara. Brotherku yang saya cintai, yang saya hormati, tidakkah saudara-saudaraku pingin berkembang? Tidakkah saudara-saudaraku pingin berbuat sesuatu bagi keluarga besar? Tidakkah saudaraku mengatakan siap berbakti dan mengabdi terhadap bangsa dan negara? Ini adalah membangun ekonomi demi bangsa dan negara. Kita hapuskan pengangguran dengan cara-cara seperti ini. Kita hapuskan kemiskinan dengan cara mari kita bersama-sama membangun ekonomi bersama. Mungkin besok saya akan lebih kupas, lebih kepada teknis, di mana saya akan memberikan contoh sipulan A, sipulan B. Itu lebih kepada konkret. Saya sedikit kupas begini, saudara. Misalkan saudaraku biasa setiap daerah kecamatan atau di tiap desa
KSM itu kebiasaan datang ke kepala desa, ADD. ADD itu anggarannya banyak. Kita tidak minta dari dana anggaran ADD, tapi kita menawarkan, pingin kita ikut berkontribusi, mempermudah masyarakat. Ada yang memberikan satu kemudahan dengan cara memberikan menyampaikan produk-produk 9 bahan pokok. Contohnya, kesulitan di tiap-tiap desa ada tentang persoalan minyak goreng, kesulitan tentang gula pasir, kesulitan hal yang lain. Nah, itulah kita bisa masuk ke arah sana. Insya Allah kalau kita punya niat untuk menerobos benteng kekakuan, insya Allah. Mungkin saja saudaraku, ini timbul ada kalimat malas. Mari kita hapus itu malasnya. Kita hapus bersama malasnya. Kalau kata orang Sunda, bahasa kedul. Kedulnya kita hapus. Jangan mau jadi anjing tumang. Kita ini bukan seperti kalau kalimat orai badut tahu orai sawah. Kalau udah makan dia diam. Nah, kita tidak. Kita terus bekerja keras. Kita bangun perekonomian keluarga besar GMB dengan wadah konsumen sejahtera putra bangsa ini betul-betul dengan jiwa dan keikhlasan kita. Terima kasih. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Ini hari ketiga, kita ketemu lagi, harus lebih baik. Dan hari kemarin, hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Dan hari esok harus lebih baik dari sebelumnya. Hari esok harus lebih baik, harus lebih baik. Titip buat keluargaku, tetap berdoa, tetap jaga fisik, kesehatan, jaga jarak, jangan lupa, hati-hati, jangan banyak berkerumun di tempat manapun, dan hati-hati jangan sering main di mall. Kalau Anda sakit, Anda akan repot terhadap keluarga Anda dan putra-putra Anda. Jaga diri Anda, karena Anda bersama keluarga Anda harus tetap sehat. Salam sehat selalu. Jabat Erat GMB sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.